Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Arif Munandar. Saya dari kelas IE 21C3 dengan NIM 352110194. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya yang berjudul Pelatihan Komunikasi Interpersonal untuk Meningkatkan Teamwork Karyawan pada PT X. Bab 1 adalah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Teamwork menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Kerjasama tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergitas bagi individu-individu yang tergabung dalam teamwork. Tanpa kerjasama yang baik, tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Sebagaimana yang dinyatakan Bakhtiar, bahwa kerjasama merupakan sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan. Teamwork karyawan dalam organisasi sangatlah penting. Teamwork yang rendah merupakan salah satu hal yang menyebabkan seseorang yang mudah mengabaikan pekerjaan seperti tidak saling percaya dan mendukung kurang pengetahuan atau skill, saling melempar tanggung jawab dan saling ketergantungan. Padahal dari sisi organisasi sendiri, teamwork sangat bergantung pada anggotanya. Apabila yang melakukan hal ini adalah anggota yang berkualitas dan dianggap dapat membawa kebaikan bagi organisasi, tentu saja kondisi ini akan membawa kerugian tersendiri bagi organisasi. Levy mengatakan menciptakan teamwork bahwa yang untuk baik, komunikasi harus berjalan dengan baik pula. Semakin baik komunikasi yang terjalin, maka semakin baik pula teamwork yang tercipta pada organisasi tersebut. Terbangunnya komunikasi interpersonal yang baik akan membuat iklim organisasi menjadi sangat nyaman. Hal ini tentunya akan membuat konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan cepat, serta karyawan akan lebih merasa nyaman dalam lingkungan kerjanya. Kenyamanan ini akan membuat karyawan termotivasi sehingga mereka lebih semangat untuk datang tepat waktu dan semangat menyelesaikan pekerjaannya dengan target yang telah ditentukan. Selain jika karyawan sudah merasa nyaman berada di perusahaan, maka tidak akan ada lagi keinginan untuk saling melempar tanggung jawab, tidak saling menghormati, dan akan mendedikasikan diri sepenuhnya untuk perusahaan. Meningkatkan teamwork karyawan di PT X juga akan mempengaruhi tingkat karyawan, sehingga individualis kondisi perusahaan kembali normal dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu, karyawan yang memiliki teamwork yang tinggi juga akan memiliki keterikatan terhadap peraturan perusahaan dan akan mengarahkan usahanya untuk melakukan yang terbaik demi perusahaan. Kemudian bab 2, tinjauan teori. Landasan teori. Nomor 1, pengertian teamwork. Teamwork adalah sekelompok orang yang bekerja sama, yang saling berhubungan satu sama lain dan giat bekerja, yang di dalamnya mengandung unsur kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, dukungan, harapan yang tinggi untuk memperoleh tujuan bersama, dan saling memberikan gagasan untuk penyelesaian berbagai masalah yang ada di dalam tim yang bertujuan untuk menaikkan efektivitas organisasi. Yang kedua adalah aspek-aspek teamwork. Husserl seperti Heath sebelumnya memberikan daftar karakteristik yang lebih luas dan memiliki penjelasan yang lebih kritis yang dapat membentuk dasar dari penilaian tim yang sistematis, yaitu A. Tujuan. Arah harus jelas dan berhubungan dengan organisasi yang paling luas. Hal ini juga harus menjadi komitmen dari para anggota. Yang B. Bakat. Tim harus memiliki bakat dan keterampilan yang melengkapi untuk tugas. Hal ini harus menjadi dorongan perkembangan selanjutnya. Yang C. Tugas. Anggota untuk para anggotanya harus mengerti tugas mereka dalam keikutsertaan untuk kesuksesan tim. Mereka harus memiliki komitmen terhadap tugas-tugas tersebut dan kejelasan tentang kontribusi individu. Yang D. Pelaksanaan. Menjalankan pelaksanaan yang aktif dan berguna harus ada di dalam tim. Pertemuan dan perencanaan harus efektif dan para anggota harus mengetahui bagaimana membuat keputusan, mengatasi masalah, dan membagi serta menerima informasi sebagai sebuah tim. E. Hubungan interpersonal. Para anggota tim perlu untuk berhubungan baik dengan satu dengan yang lain, komunikasi dan memecahkan konflik. Mereka harus saling mendukung satu sama lain. Mereka harus menunjukkan perhatian sehingga level keterampilan semakin tinggi. F. Penguatan. Sistem penguatan yang efektif dibutuhkan untuk peningkatan teamwork. Pada level personal, apresiasi harus tegas dan ini sangat penting untuk membentukkan perilaku tim. Organisasi juga bertanggung jawab untuk penguatan ini. Yang terakhir, F. Hubungan eksternal. Pembentukan hubungan eksternal dengan lingkungan eksternal harus ada, dan ini harus juga menjadi bagian hubungan yang sehat dengan unit lain dalam organisasi itu sendiri. Tim juga perlu untuk meninjau lingkungan tersebut untuk mengenali yang menyangkut ancaman dan kesempatan.
Henderson Molloy 2001 mengidentifikasi 3 karakteristik dalam kasus ini disebut tema terdapat dalam tipe pekerjaan tim sukses. A. Anggota-anggota tim memiliki misi dan mengeset tinggi dirinya harapan dan prestasi. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan untuk sukses. C. Penghargaan dibagikan dan anggota merasakan mereka menyokong untuk kesuksesan tim. D. Janas beberapa aspek untuk kemampuan teamwork, yaitu memiliki tujuan yang jelas, mengemukakan meningkatkan, memahami tugas dan peran di dalam tim, saling percaya dan mendukung, mampu berpartisipasi di dalam tim, bertanggung jawab terhadap tim. Mulyana memperhatikan produk baru kinerja tim, diidentifikasi sejumlah faktor mengemudi di mana dapat dihubungkan dengan kinerja efektif, digambarkan dalam terminologi umum sebagai produk sukses baru. Ini adalah sasaran bersih, rangsangan kerja, potensi pertumbuhan profesional, arah dan kepemimpinan, kepercayaan timbal balik dan hubungan interpersonal yang baik, rencana sesuai, komunikasi yang baik di dalam dan di luar tim, stabilitas dan keamanan organisasi, sumber daya cukup, manajemen. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi teamwork. Teamwork dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu hubungan internal yang positif sesama anggota tim, mampu berkomunikasi dengan baik, di mana mereka saling mendukung satu sama lain, saling percaya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan tim demi terwujudnya tujuan tim tersebut. Berdasarkan faktor-faktor teamwork tersebut, maka peneliti mengkaitkan dengan aspek-aspek komunikasi interpersonal, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Komunikasi interpersonal merupakan penyampaian atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dan membutuhkan umpan balik agar tercapai saling pengertian mengenai apa yang dimaksud. Pelatihan komunikasi interpersonal ini membuat karyawan dapat mengembangkan kompetensinya dalam membangun sikap keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Dengan terbangunnya 5 aspek tersebut, karyawan bisa membangun sikap saling percaya dan mendukung dalam bekerja, sehingga bisa lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tujuan tim yang telah ditetapkan. Terbangunnya komunikasi interpersonal yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam menjalankan peran kerja dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di dalam tim. Kemudian bab 3, pembahasan. Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian, diketahui komunikasi bahwa pelatihan interpersonal dapat meningkatkan teamwork karyawan PTX. Peningkatan teamwork pada karyawan PTX ini tidak hanya didapat dari analisis statistik saja, namun juga diperoleh dari evaluasi-evaluasi yang peneliti lakukan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi interpersonal efektif untuk meningkatkan teamwork pada karyawan. Hasil membuktikan interpersonal penelitian bahwa komunikasi efektif untuk meningkatkan teamwork. Alur perubahan perilaku yang terjadi pada penelitian ini diawali dengan cara memberikan materi-materi tentang komunikasi interpersonal. Dengan memberikan materi-materi tentang komunikasi interpersonal akan meningkatkan pengetahuan karyawan tentang cara berkomunikasi interpersonal dengan rekan di dunia kerja. Selanjutnya, dengan adanya pengetahuan akan menimbulkan keyakinan bahwa komunikasi interpersonal dengan rekan dalam bekerja harus dilakukan dengan benar. Jika tidak, tentu akan menimbulkan banyak masalah, banyak kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas, dan terjadi konflik-konflik sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan pengertian pelatihan komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh Suseno bahwa komunikasi interpersonal adalah salah satu program pelatihan yang disusun dengan tujuan mengasah keterampilan seseorang dalam melakukan komunikasi interpersonal sehingga seseorang mempunyai kecakapan sosial dan berkecakapan behavioral yang pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi perilaku karyawan untuk memperbaiki cara dalam berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Melalui komunikasi interpersonal yang seperti ini membuat individu merasa lebih nyaman pada sesama anggota organisasinya sehingga teamwork terhadap timnya menjadi lebih tinggi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai pot-tes teamwork karyawan pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen memiliki tingkat teamwork karyawan yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi interpersonal dapat meningkatkan teamwork karyawan pada PTX. Selain itu juga terdapat perbedaan teamwork pada kelompok eksperimen antara sebelum dengan sesudah diberikan pelatihan komunikasi interpersonal, di mana tingkat teamwork setelah diberikan pelatihan komunikasi lebih tinggi dibandingkan sebelum diberikan pelatihan komunikasi interpersonal. Peningkatan ini disebabkan oleh intervensi pelatihan komunikasi interpersonal yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan komunikasi interpersonal, sehingga mengakibatkan meningkatnya
teamwork karyawan pada kelompok eksperimen. Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan evaluasi pelatihan, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan komunikasi interpersonal dapat meningkatkan teamwork pada karyawan X. Saran untuk organisasi. Pelatihan komunikasi interpersonal dalam penelitian ini terbukti mampu meningkatkan teamwork pada karyawan di PT X. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi dapat dijadikan salah satu intervensi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya teamwork karyawan di PT X. Yang B, saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pemberian perlakuan placebo, perlakuan yang sifatnya netral kepada kelompok kontrol KK pada saat yang bersamaan dengan pelatihan yang diberikan pada kelompok eksperimen. 2. Pelatihan selanjutnya diharapkan mempertimbangkan waktu penyelenggara pelatihan seperti diselenggarakan dalam lama waktu yang lebih panjang, 2 hari, agar peserta tidak terlalu lelah atau bosan. Baik, sekian untuk presentasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.